Welcome Diamond Leaders. Saya baru landing satu tempat, di tempat ini saya akan berbagi dengan Anda, dan tentunya khusus untuk Diamond Leaders semuanya. Kita akan bertumbuh bersama-sama untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari posisi Anda hari ini. Diamond Leaders. Yes. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Leaders pertama di Indonesia yang fenomenal, Presiden nomor 1, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini Anda bisa melihat di sebelah sini adalah mobil kepresidenan negara Indonesia, yaitu Chrysler Windsor. Dan yang ini sangat menarik sekali. Ini adalah helikopter Helibel 47 yang sangat menarik. Berkat kepiawaian Insinyur Soekarno, negara kita mendapatkan barter politik. Waktu itu ada agensi CIA ketangkep, Ellen Pub, dan dibarter 10 pesawat. 10 pesawat? Iya, dan salah satunya adalah helikopter ini. Helikopter dari agensi CIA ditangkap. Yang tertangkap. Satu orang dibarter 10 pesawat. Iya, ditambah helikopter. Tambah helikopter. Dan ini helikopter yang sama yang dipakai oleh Presiden negara adidaya Amerika Serikat John F. Kennedy. John F. Kennedy juga pakai ini? Pakai ini. Mantap. Nah, inilah yang membuat kita patut bangga dengan kepemimpinan Insinyur Soekarno, Bapak Ibu. Yes. Bicara seorang pemimpin, tidak ada yang sempurna. Ya. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT atau Tuhan. Ya. Tetapi kita sebagai pemimpin, Diamond Leader khususnya, kita harus memikirkan lebih luas dibandingkan kepentingan kita sendiri. Ya, kita harus membantu mewujudkan impian rekan-rekan kerja kita. Betul. Bagaimana kita bisa membuat impian rekan kerja kita terwujud dan bisa mereka sangat bahagia dan membentuk pemimpin berikutnya tentunya. Yes, semakin banyak rekan kerja kita yang bisa besar, maka kita pun bisa mewujudkan impian kita juga. Itu dia salah satu kunci leaders. Perubahan bukan cuma terjadi di hari ini, tapi perubahan sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Kalau kita belajar dari evolusi transportasi darat. Evolusi yang terjadi, bukankah itu betul-betul terjadi sebelumnya? Nah, rekan-rekan semuanya, kita punya dua pilihan. Melihat perubahan yang terjadi hari demi hari, detik demi detik, dan tahun demi tahun itu terjadi terus-menerus. Kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, pola pikir kita berubah, atau pilihan kedua, pola pikir kita tidak mau berubah. Banyak orang terjebak di kondisi semuanya harus tetap sama. Semua harus tetap seperti apa adanya. Dan orang-orang yang berpikir seperti itu, kita belajar dari sejarah, tidak akan pernah
bisa menjadi pencetak sejarah atau history maker. Nah, kita hari ini kalau memilih pola pikir yang berubah, pertama kita harus suka atau mempelajari hal-hal yang baru. Saya sendiri belajar perubahan digital, disruption. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus suka untuk mempelajari itu. Mindset yang tidak mau berubah, dia menolak teknologi. Nggak enak. Ya, ketemu dengan orang, dengan kamera, nggak enak. Digital itu sulit. Saya harus belajar lagi. Saya nggak ngerti. Mana yang Anda pilih? Pola pikir yang berikutnya adalah melihat kegagalan menjadi tantangan. Bukan berarti saat pola pikir kita itu mau dan suka, terus segala sesuatunya akan lancar. Enggak. Pasti kita ngerasain fail-nya, kita ngerasain gagalannya, kita ngerasain hambatannya. Tetapi ada pola pikir yang kedua, yaitu apa? Menyerah. Karena apa? Sudah nggak bisa, umur saya udah tua, saya nggak bisa belajar lagi begini, saya nggak memungkinkan untuk belajar lagi, bukan zaman saya. Mana yang Anda pilih? Pola pikir berikutnya, tidak malu untuk minta bantuan orang lain untuk bisa belajar. Nah, kalau saya pribadi, kenapa tidak? Saya tidak paham, saya cari orang yang lebih paham dan lebih mengerti untuk mengajarin saya. Tetapi ada pola pikir yang lain. Sulitlah, maleslah, nanti dikirain bodoh saya ini. Dikirain saya ini orang yang nggak update. Dikirain saya kupet. Ya macam-macam lah yang ada di pikiran kita sendiri yang buat akhirnya kita tidak mau bertanya. Bukankah sombong itu awal membuat kita menjadi jatuh dalam hidup kita? Pola pikir mana yang Anda pilih? Anda memilih untuk suka mempelajari perubahan atau beradaptasi juga mau belajar, atau Anda memilih nggak mau berubah. Jadi biar aja, aku tetap seperti ini, aku baik-baik aja. Ini salah satu pola pikir yang membuktikan dalam sejarah terjadinya evolusi. Anda mau jadi history maker atau Anda menjadi orang yang biasa-biasa saja. Pilihan di tangan Anda, sama dengan di HDI. Saya awalnya orang yang introvert. Nggak suka kumpul sama orang, kenalan sama orang yang nggak dikenal, itu nggak suka banget. Harus mempelajari bagaimana menyenangkan orang lain, enggak banget. Tetapi kembali lagi, saya memilih pola pikir suka atau tidak, mau adaptasi atau tidak, itu pilihan Anda. Yang kedua, kegagalan. Oh, jangan ditanya. Siapa dari Anda yang tidak mengalami kegagalan? Nggak cuman sekedar prospek, nggak cuman sekedar presentasi, nggak sekedar order closing, nggak cuman sekedar kehilangan rekan kerja. Pilihannya, Anda menyerah atau Anda, yes, aku tahu satu lagi cara yang membuat aku tidak bisa closing orang. Atau aku nggak bisa closing, jangan-jangan bukan di sini bidangku, bukan di sini bisnisku. Bukan di sini jalanku. Atau, yes, aku sebentar lagi pasti closing berikutnya. Aku pasti mendapatkan rekan kerja aktif. Aku pasti mendapatkan seorang pemimpin. Nah, mana yang Anda pilih? Pola pikir meminta bantuan untuk kita bisa belajar bekerja sama. Nah, mana yang Anda pilih? Aku mau, tolong aku dibantu upline, tolong aku dibantu leader, tolong aku dikembangkan, tolong aku diproses untuk aku bertumbuh menjadi orang yang pola pikirnya terus berubah. Aku nggak mau ditelepon, aku nggak mau berubah, aku nggak mau butuh bantuan orang lain. Kelihatan bodoh, kelihatan aku ini seolah-olah jadi orang yang seolah nggak bisa apa-apa. Aku nggak mau. Mana yang Anda pilih? Atau Anda merasa, aku udah bisa. Aku bisa kok. Hanya gini aja kok. Apa yang sulit? Mana yang Anda pilih? Bagaimana dengan evolusi transportasi laut?
catatan perjalanan pertama yang diketahui adalah bangsa yang menjajah Australia sekitar 60.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Namun, catatan lain perjalanan yang dilakukan oleh manusia purba adalah pelayaran yang dilakukan sekitar 900.000 tahun lalu. Meskipun belum jelas kapan perjalanan laut pertama dilakukan, tapi kapal paling awal yang diketahui digunakan di lautan adalah sebuah kapal kayu sederhana. Bukti ini didapatkan dari penggalian artefak sekitar 7.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Awalnya, perahu dikembangkan sebagai alat navigasi sungai untuk mencari ikan di sungai maupun lepas pantai. Seiring dengan berkembangannya peradaban, kapal berkembang untuk digunakan menyeberangi lautan. Kapal kemudian berkembang menjadi kapal layar dengan galei atau tempat awak kapal mendayung kapal dalam 2 baris, sehingga kapal bisa melaju lebih cepat. Setelah itu, kapal kembali berevolusi, terutama dalam hal ukuran yang digunakan untuk pergi berlayar dengan tujuan berdagang di negara lain maupun perang. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mediterania mengembangkan kapal yang digerakkan dengan dayung. Kapal terus mengalami perkembangan hingga pada revolusi industri yang berlangsung sejak sekitar tahun 1760. Dikembangkanlah kapal uap dan kapal mesin diesel pertama nih teman-teman. Dengan dikembangkannya teknologi pada kapal, kapal selam juga dikembangkan untuk keperluan militer. Sejarah alat transportasi laut ini tidak hanya berhubungan dengan evolusi kapal saja teman-teman, tapi juga beberapa perkembangan lainnya. Perkembangan ini mencakup navigasi, oseanografi atau studi tentang fisik dan biologis laut, kartografi atau studi dan praktik pembuatan peta, serta hidrografi yang berkaitan dengan pengukuran dan deskripsi laut. Wah, kalau di laut sendirian, apakah Anda bisa selamat mengarungi samudra? Pola pikir yang Anda pilih. Yang pertama, saya harus bisa bersama dengan orang lain untuk mengarungi samudra ini supaya kita sukses sama-sama dan kita bisa belajar sama-sama. Pola yang kedua, enggak dong. Yang sukses itu harus aku. Perkara orang lain enggak sukses, itu nggak ada masalah, yang penting aku dong. Ngapain aku harus mikir orang lain untuk sukses? Pertanyaannya, apakah Anda bisa mengarungi samudra sendirian? Begitu juga dengan di HDI. Mana yang pilih? Bisnis besar selalu melibatkan banyak orang. Kalau hari ini Anda sebagai pemimpin yang punya pola pikir, saya harus bekerja sama dengan tim saya harus bekerja sama dengan leader saya harus bisa belajar bersama-sama dengan mereka. Atau Anda mikir, ya udahlah, orang rekan saya nggak mau, nggak penting. Yang penting saya sukses. Yang penting saya bisa achieve prestasi. Yang penting saya bisa dapat bonus besar. Yang lain tidak dapat, itu urusan mereka. Karena mereka seperti itu. Mana yang Anda pilih sebagai seorang pemimpin mengarungi samudra? Meluangkan waktu untuk usaha mencapai sukses yang diinginkan. Dalam hal ini, saya punya pola pikir, yes, saya harus punya gathering sama-sama, kita koordinasikan sama-sama, kita cari sama-sama, kita buat ide sama-sama, kita betul-betul sukses sama-sama. Atau, ngapain aku harus ngeluangin waktu begitu banyaknya untuk kerja sama mereka, sedangkan mereka belum tentu mau, belum tentu bisa. Belum tentu juga mengerjakan seperti yang saya inginkan. Daripada aku harus mikirin begitu, mending aku fokus di kondisi yang aku bisa kerjain dan aku pasti menghasilkan. Mana yang Anda pilih, leaders? Belum lagi kalau Anda melihat evolusi transportasi udara. Di mana tantangannya? Kalau Anda belajar dari sejarah, Wright bersaudara, semua bilang mereka gila. Mau terbang, manusia bisa terbang, itu gila. Belum lagi Anda memilih pola pikir untuk apa?
Yang pertama, orang tidak percaya, saya semakin percaya bahwa ini bisa. Yang kedua, udahlah, banyak orang juga nggak percaya saya bisa. Saya nggak bisa ngomong, saya introvert, saya susah, saya nggak mau belajar, saya gini, saya itu, saya ini sulit. Teman saya nggak banyak, macam-macam. Dan akhirnya apa? Udahlah, nggak usah. Terus kalau ada orang yang mensupport, Anda bilang, ya itu kan menurut kamu, belum tentu aku juga bisa. Mana yang Anda pilih? Pola pikir yang berikutnya, mengusahakan untuk meningkatkan. Mulai dari terbang di atas atap rumah dengan sayap. Sampai dipikirkan bagaimana terbang dengan mesin. Pola pikir kedua, enggak lah, kalau saya harus nge-zoom, harus digital, harus pakai medsos, harus update, harus setiap hari begini, harus itu, aku enggak bisa begitu. Atau Anda, ayo dilakukan, ayo dicoba, toh tidak masalah kalau kita salah. Yang paling penting kita belajar dari kesalahan itu dan terus menumbuhkan diri kita. Leaders, evolusi, perubahan pola pikir, semua pilihannya ada di tangan Anda. Pola pikir mana yang Anda pilih? Your attitude depend on your attitude. Ketinggian Anda tergantung dari sikap Anda. Sebagai seorang leader, tentunya kita harus bisa mempunyai pandangan yang lebih luas di atas ketinggian dan tentunya jauh lebih jauh. Kalau kita sebagai seorang leader tidak bisa memandang di ketinggian, tidak bisa memandang lebih luas dan lebih jauh, tentunya akan lebih susah buat kita untuk bisa menentukan langkah ke depannya. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya cintai, Diamond Leaders, sebagai seorang pemimpin, saya mengalami banyak pergulatan di tahun 2020 ini. Salah satunya perubahan 3 kondisi. Yang pertama disruption era, yang kedua digital era, dan yang terakhir di pandemi COVID ini. Belum sempat beradaptasi dengan kondisi disruption dan digital, kita langsung dikondisikan dengan pandemi COVID. Saya pribadi sudah 10 tahun tidak pegang laptop. Tetapi hari ini, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus pakai laptop. Dan saya mulai kembali lagi struggle untuk belajar di kondisi pandemi COVID ini. Memang memberikan sesi dengan melihat kamera, itu merupakan salah satu challenge. Apalagi kita seorang pemimpin yang hari ini ingin biasanya kita bisa meeting, langsung head to head, bisa ketemu fisik, langsung kita bisa menjelaskan. Tetapi kita harus betul-betul menjelaskan dengan kondisi digital. Bapak Ibu, saya yang belajar di tahun 2020 akan menjadi tahun yang tidak terlupakan buat banyak leader dan pemimpin. Kalau kita hari ini sebagai pemimpin tidak bisa menjaga ketinggian kita tidak bisa melihat lebih jauh dan lebih luas. Maksudnya apa? Bagaimana dengan tahun 2021? Bagaimana dengan setelah pandemi ini berakhir? Bagaimana dengan bisnis HDI dan rekan kerja yang sudah Anda bangun hari ini? Diamond Leader, tentunya Anda ingin progress network Anda terus berjalan dengan sangat-sangat luar biasa. Your attitude, your altitude, ketinggian Anda tergantung dari pertumbuhan diri Anda sebagai pemimpin. Kalau hari ini Anda tidak bisa bertumbuh, berarti ketinggian Anda tidak naik. Saat ketinggian Anda tidak naik, Anda tidak bisa melihat lebih jauh, lebih luas. Dan itu akan membuat rekan kerja Anda pun jadi bingung harus ngapain. Seorang pemimpin saat tidak naik tinggi, tentunya kita tahu saat kita ada di ketinggian, kita punya resiko untuk turun. Begitu juga dengan kenaikan yang kita alami di tahun 2020. Kita mengalami Harvest Festival. Dan tentunya di ketinggian ini kita belajar mengenai pertumbuhan diri yang lebih sebagai seorang leader. Sikap yang benar saat kita menghadapi kondisi yang tadi adalah kita punya sikap untuk segera memikirkan dan bertumbuh. Kalau
kita tidak memikirkan diri kita bertumbuh, kita mengambil sikap yang salah, maka ketinggian kita, altitude kita akan bisa turun. Nah, Bapak Ibu, Diamond Leaders ke atas, tentunya Anda nggak mau dong turun. Tentunya Anda ingin mengalami peningkatan lagi di tahun 2021. Nah, saat ini sikap Anda lah yang menentukan. Digital, Zoom, ya, kemudian medsos, IG, Facebook, TikTok. Saya pun bingung harus ngapain dengan hal itu. Tetapi saya mengambil sikap belajar. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus belajar. Saya harus mengerti apa manfaat medsos di digital. Bagaimana saya melakukan hal itu. Saya tidak punya pilihan. Dan tepatnya kita hari ini tidak punya pilihan. Sikap Anda memilih untuk tetap melakukan hal yang sama, hal yang lama, atau sikap Anda adalah sikap seorang leader yang siap berubah setiap saatnya. Bagi kita hari ini, dan saya khususnya, saya percaya yang abadi di dunia ini hanya dua hal. Yang pertama adalah Allah SWT atau Tuhan. Yang kedua adalah perubahan itu sendiri. Dan dua hal inilah yang abadi yang harus kita betul-betul persiapkan diri kita untuk dua hal ini. Dan saat ini saya membahas perubahan. Perubahan yang terjadi, Anda harus siap untuk berubah. Attitude seperti apa yang mempertahankan altitude Anda? Atau sikap seperti apa yang mempertahankan ketinggian Anda? Sikap itu adalah agile namanya. Apa itu agile? Nah, mungkin Koyul sudah sempat berbagi sedikit di waktu pertemuan sebelumnya. Tetapi saya mengartikan 3 aktivitas sikap agile. Yang pertama, sikap agile itu adalah mengidentifikasi masalah dan atau peluang. Bicara masalah mengidentifikasi masalah dan atau peluang, saat ini Anda sebagai seorang leader, apakah Anda sudah bisa mengidentifikasi masalah dan peluang dalam network bisnis Anda? Kalau belum, segera lakukan konsultasi. Karena kalau Anda tidak bisa mengidentifikasi peluang atau masalah, maka Anda tidak akan bisa berpikir lebih. Sikap Anda akan lebih cenderung tidak melakukan apa-apa atau cenderung hanya melakukan hal yang sama. Karena Anda tidak bisa mengidentifikasi ini masalah atau peluang. Saya kalau bicara masalah atau peluang, bukan berarti saya bicara cuma sekedar kenaikan yang Anda alami. Karena kalau saya bisa identifikasikan salah satunya, kenaikan yang kita alami hari ini di ADI, itu bisa salah satu faktornya adalah penyebabnya pandemi COVID. Tapi itu baru salah satu faktor. Tetapi apakah itu semua yang benar mengidentifikasi itu menjadi salah satu penyebabnya? Enggak. Atau satu-satunya? Enggak. Karena hari ini yang terjadi selain kondisi pandemi, kondisi digital, dan orang-orang yang melek digital, mereka yang sudah terbiasa memakai medsosnya, mereka yang terbiasa memakai Facebook, Instagram, bahkan TikTok, itu mereka mendapatkan peluang hari ini. Nah, saya mengidentifikasi masalah saya dengan cara apa? Yang pertama, saya punya masalah bahwa saya bukan orang yang aktif di medsos, aktif di IG, aktif di Facebook. Bahkan saya baru buat aktif IG saya itu tahun lalu. Seperti yang tadi saya omongkan. Tetapi saya mengidentifikasi peluang. Apa peluangnya? Kalau sampai hari ini saya tidak segera bertindak. Di tahun lalu saya mulai mencari orang yang bisa membantu saya sambil saya bertanya dan belajar untuk bagaimana sih melakukan yang namanya Instagram. Bagaimana sih melakukan TikTok itu.
bagaimana mengoptimalkan Facebook. Nah, saya mencari peluang dengan kondisi apa? Mencari orang yang bisa. Entah saya hire, alias saya pekerjakan untuk membantu, atau saya membeli paket. Paket apa? Paket untuk mengolah medsos saya. Hari ini banyak itu dijual. Kalau saya hari ini tidak mengidentifikasi masalah dan peluang ini dengan cepat, maka saya akan membiarkan Facebook saya seperti biasa. Saya pun hanya mencoba-coba IG saya untuk saya post-post apapun yang saya suka post. Tetapi saya tidak mengidentifikasi masalah dan peluang dengan benar untuk pertumbuhan bisnis saya. Saya nggak agile. Sikap agile yang kedua yaitu apa? Bergerak menindaklanjuti. Bergerak menindaklanjuti di sini yang saya pastikan adalah saya beli paket, saya hire orang. Saya pastikan bahwa orang ini orang yang bisa ngajarin saya, juga membantu saya untuk di medsos. Saya juga beli paket untuk saya tahu apa itu desain. Bagaimana mendesain yang menarik di Instagram. Bagaimana di medsos itu supaya desainnya menarik. Jam berapa saya harus mulai belajar juga. Jam pengaturan untuk saya posting. Jam berapa saja yang produktif, yang efektif, yang orang kemungkinan banyak lihat. Apakah fokus saya menaikkan follower? Tidak sepenuhnya harus di situ. Karena saya tahu membangun follower itu takes time. Tapi fokus saya harus mempunyai aktif IG untuk membantu network saya supaya mendapatkan manfaat. Di mana network saya hari ini itu semua melihat IG-nya setiap hari. Dan kalau saya tidak punya IG yang aktif, yang menginspirasi mereka untuk bisa mendapatkan sesuatu, berarti saya cuma menambah masalah. Saya tidak mengidentifikasi itu sebagai peluang. Saya tindak lanjuti. Dan aktivitas agile yang ketiga, apa itu? Melakukan keduanya tadi secara iteratif. Iteratif itu apa? Iteratif itu diulang-ulang tanpa henti dengan periode yang singkat. Tanpa henti dengan periode yang singkat. Jadi dua sikap yang di atas tadi harus Anda lakukan berulang-ulang tanpa henti dengan waktu yang sangat singkat. Secepat mungkin identifikasi masalah, identifikasi peluang, apa yang harus Anda tindak lanjuti. Secepat mungkin Anda melakukan keputusan yang harus Anda ambil. Karena hari ini semuanya diminta cepat dalam berpikir, bertindak, dan melakukan sesuatu. Tidak bisa lagi seperti sebelum pandemi. Tidak bisa lagi seperti sebelum awal saya tidak perlu pakai digital. Sikap itulah agile yang akan mempertahankan altitude Anda. Instrumen apa aja yang kita perlu lihat pada saat kita ada di ketinggian? Leaders, Anda melihat banyak instrumen saat kita ada di ketinggian. Begitu juga dengan bisnis network kita. Kita saat ini punya instrumen namanya Kompas Bisnis. Dan instrumen itulah yang akan menjaga ketinggian Anda. Kalau hari ini Anda tidak menguasai instrumen dalam bisnis network Anda, tentunya itu akan membuat ketinggian Anda akan menurun. Belum lagi Anda juga harus punya tim. Dalam artian ada pilot, ada co-pilot. Anda juga harus melakukan konsolidasi dengan tim Anda, juga dengan upline Anda. Karena konsultasi tidak memiliki batas. Berapapun, dimanapun peringkat Anda, tetap lakukan konsultasi. Agar ketinggian Anda semakin lama, semakin tinggi. Instrumen ketinggian Anda itu ada banyak di network. Jumlah enterprise yang bergabung setiap bulannya. Jumlah enterprise yang bisa melakukan atau network Anda yang bisa melakukan pekerjaan sebagai enterprise, yaitu prospecting, presentasi dan closing, serta follow up. Jumlah pertumbuhan leader Anda dalam network. Jumlah enterprise yang melakukan 3M.
Ini semua merupakan instrumen yang Anda harus betul-betul perhatikan. Tentunya semakin tinggi ketinggian Anda, instrumen yang Anda lihat akan semakin banyak. Belum lagi nanti kalau Anda belajar dan bertumbuh dari kapasitas tiap pemimpin, tiap personality, tiap kondisi pemimpin Anda, kebutuhan mereka, keinginan mereka, lingkungan mereka. Dan ini adalah instrumen untuk Anda menjaga ketinggian Anda. Selamat datang di Ketinggian Para Leaders. Di Billionaires kita punya yang namanya kompas. Kompas itu adalah alat untuk menentukan arah Anda mau kemana. Tetapi kompas dalam bisnis Billionaires itu nggak cuma sekedar arah, tetapi juga akan menentukan pertumbuhan dan ketinggian Anda di dalam jaringan Anda. Dan instrumen-instrumen ini harus Anda betul-betul lihat. Saya akan coba pilah satu-satu instrumen kompas ini supaya Anda lebih jelas. Kalau Anda melihat kompas yang saya tampilkan, Anda melihat poin pertama, yaitu jumlah first line atau kelebaran Anda. Dalam hal ini, Anda harus punya kelebaran yang cukup dalam Anda bisa membuat ketinggian Anda bisa terus ada atau bertahan. Kalau Anda melihat ada 3 peringkat, Enterprise Manager, Enterprise Leader, dan Enterprise Diamond. Dan statistik yang diberikan di Kompas ini adalah statistik minimal. Ya, mohon maaf saya menekankan dengan merah, minimal. Yang dimaksud dengan minimal bahasanya adalah yang paling sedikit tentunya. Ya. Nah, kalau Anda melihat Enterprise Manager itu minimal jumlah frontline-nya adalah 15. Ini frontline, jalur. Ya. Setelah itu kalau Enterprise Leader 25 dan Diamond 35. Itu statistik minimal. Sekarang coba Anda cek ketinggian Anda sudah masuk di kelebaran seperti itu enggak? Kalau belum gimana Pak? Itu minimal padahal. Tambah. Segera tambah kelebaran Anda. Jangan ragu, jangan takut. Aduh Pak, masih belum bisa. Ini soalnya ngatasinya aktif ini membuat saya masih belum bisa. No. Semua hari ini bisa Anda identifikasi dengan dijadikan satu. Inilah efek digital percepatan. Anda bisa membantu kedalaman Anda dan kelebaran Anda di satu titik, di waktu yang sama, tanpa Anda harus menyisihkan waktu yang berbeda. Untuk membuat mereka sama-sama bisa bertumbuh. Jadi tambah kelebaran Anda. Yang kedua, pertambahan enterprise, jumlah enterprise baru per bulan. Jadi pertambahan jumlah enterprise baru. Ini merupakan salah satu instrumen penting yang harus Anda lihat. Kalau jumlah pensponsoran orang baru Anda menurun, tapi omset Anda meningkat, hati-hati. Itu Anda bisa dalam kondisi tidak sehat. Kenapa Pak kok begitu? Karena jumlah pensponsoran orang baru ini menentukan nantinya orang-orang yang akan terus bertumbuh dalam network Anda. Ingat, kita adalah pengusaha yang ingin dapat usaha 1% dari 100 orang, bukan 100% dari 1 orang. Nah, kalau sampai Anda tidak memperhatikan jumlah enterprise baru Anda yang bergabung dalam network Anda, ini parameter ini jelas ada di HDI1. Saya tulis merah lagi. Cek dashboard Anda. Apa itu Pak dashboard? Anda tahu dashboard? Kalau Anda ngelihat nyetir mobil, di depan itu ada dashboard. Ada instrumen kecepatan, penunjuk kecepatan. Kemudian ada yang otomatis ngelihat angka udara dalam ban. Ya, begitu ada errornya mesin, dia akan mengeluarkan lampu untuk menyala. Sama, ini instrumen yang juga Anda harus lihat di HDI1. Di HDI1 Anda sudah disiapkan untuk itu. Anda nggak cuma sekedar melihat peta, tapi Anda harus melihat instrumen di dalam network Anda. Jumlah enterprise dalam grup. Di HDI1 dipisah. Ini jumlah enterprise baru,
jumlah enterprise total. Ini baru, ini total. Apa tujuannya? Supaya Anda tahu persentase mereka yang aktif dan tidak aktif. Kalau Anda tahu jumlah enterprise total, Anda juga tahu jumlah enterprise baru yang bergabung. Anda akan mulai bisa menganalisa dengan benar bahwa berapa orang enterprise saya yang betul-betul aktif dan bisa melakukan bisnis ini dengan baik. Sehingga pensponsoran ini tidak berimbang antara jumlah yang baru masuk dengan yang sudah ada. Berarti akan ada yang pasif. Nggak apa-apa, selalu ada yang seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu berapa persentasenya. Anda melihat statistiknya, jumlah pertambahan orang baru, rekan kerja baru, dan jumlah enterprise dalam grup, baik manajer, leader, dan diamond, sekali lagi itu statistik minimal. Ya. Setelah itu, Anda lihat jumlah yang bisa presentasi 30 kali per bulan. Nah, berarti saya langsung menambahkan jumlah instrumen yang baru, yaitu apa? Jumlah presenter. Secara mudahnya, jumlah presenter dalam grup Anda. Presenter adalah orang yang bisa presentasi dan tentunya, dan dia juga harus mengerjakan presentasinya setiap bulan 30 kali alias aktivitasnya. Dan ini akan mencerminkan jumlah enterprise baru yang dilahirkan setiap bulan. Jadi lihat, antar instrumen ini sangat berhubungan. Kalau Anda hari ini sebagai pilot, kapten dalam tim Anda tidak cek instrumen ini, Bapak Ibu, hati-hati. Nanti saya akan mengulang lagi. Orang yang tidak tahu apa yang menyebabkan bisnisnya naik, dia juga tidak akan tahu apa yang menyebabkan bisnisnya turun. Oke? Nah, sekarang instrumen yang kelima. Jumlah yang hadir di BEM atau PUS atau BOS apapun, istilahnya pensponsorisasian. Lihat jumlah minimal per manager, per leader, dan per diamond. Jumlahnya jelas statistiknya. Kalau hari ini Anda mengadakan BEM di grup Anda masing-masing, dan Anda seorang diamond, tapi ternyata dalam grup Anda itu belum ada yang bisa mengundang sampai 125 orang secara digital. Hati-hati, statistiknya itu mengatakan itu minimal, bukan maksimal. Ya, jadi Anda harus betul-betul hati-hati di situ. Belum lagi statistik yang keenam, jumlah enterprise yang melakukan 3M, menginstal BEC. Dan ini nggak cuma melakukan 3M menginstal BEC, tetapi adalah jumlah orang aktif, ikut sistem. Nah, ini saya merangkainya jumlah orang aktif ikut sistem. Jadi kan melakukan 3M, dia install BEC, dan dia mendengarkan BEC, dan dia juga improve dirinya dengan cepat. Anda lihat, manajer harus punya berapa orang? 15 orang, minimal. Leader 40 orang, diamond 70 orang. Sudah dicek belum? Saya takutnya Anda lagi asik dengan euforia omset. Ingat, dari Kompas nanti saya akan lihatkan, omset itu merupakan instrumen yang keberapa. Dan dia bukan satu-satunya yang memastikan bahwa ketinggian Anda itu aman. Enggak ya, itu hanya salah satu instrumen aja omset. Kita lanjut. Jumlah yang hadir ke BES. Kalau dulu di offline ada BMW dan BIG. Hari ini saya mau tanya, ini BES virtual kan? Berapa banyak jumlah rekan kerja Anda ikut BES virtual? Kalau hari ini jumlahnya tidak bisa meningkat lebih dari Kompas, bahkan Kompas pun nggak nyampe. Halo. Leaders, something wrong with your network business. Something wrong. Ada yang salah. Kalau instrumen tidak berjalan dengan statistik yang benar, Anda harus mulai cepat identifikasi masalah, cepat agile. Ada apa ini? Konsultasi kalau Anda bingung. Jumlah yang ada di BES hari ini, saya banyak melihat leader-leader saya hanya cuman ngeflow aja, Jack, gitu ya. Ya udah saya ajak aja yang mau, yang nggak mau ya udah, gitu ya. Bahkan ada challenge yang menarik, yaitu apa? Championship.
Orang yang ikut BES itu bisa ikut championship. Ini merupakan satu alat yang luar biasa. Kalau Anda mau terbang lebih tinggi lagi. 1000%, bukan? Anda mau 1000%? Terus bagaimana kalau rekan kerja Anda tidak banyak yang ikut BES? Anda mau 1000%? Bapak Ibu, sekali lagi. Segera cek instrumen Anda. Untuk Anda memastikan Anda ada di ketinggian yang aman. Bahkan bisa terbang semakin tinggi. Belum lagi jumlah jalur manajer. Jadi ini tadi sudah ada jumlah orang aktif termasuk yang ikut BES, BMW, dan juga 3M-nya serta BEC. Jumlah jalur manajer. Alias jalur aktif. Anda tahu pencapaian di HDI banyak. Salah satunya adalah peringkat. Saran saya dalam instrumen, selama jalur aktif Anda belum mencapai 8 jalur aktif, jangan pernah berhenti melebar. Even hari ini, saya pun kemarin diingatkan oleh Pak Yul, diingatkan sama Kuyu. Ayo melebarlah, jangan takut. Kenapa? Padahal saya sudah punya 12 jalur aktif. Kenapa Bapak Ibu? Ingat, di network marketing ada prinsip ban cadangan. Sebetulnya ini bukan sekedar prinsip yang Anda nggak tahu. Anda tahu dalam hidup Anda apa namanya prinsip ban cadangan. Jadi kalau sampai ban Anda meletus satu, Anda tetap masih bisa jalan dengan Anda mengganti ban Anda karena Anda punya ban cadangan. Tapi kalau Anda tidak punya ban cadangan, kendaraan Anda tidak bisa melaju alias berhenti. Sama dengan pertumbuhan bisnis. Saya membangun lagi, menambah lagi lebih banyak. Dan ini salah satu hal adalah jumlah jalur aktif. Selama belum sampai Royal Crown 12 jalur aktif, terus tambah. Nggak cuma 8 loh, tadi katanya 8 Pak. Iya, kenapa saya berubah pikiran? Sederhana, karena selesainya Royal Crown 12 jalur. Selama 12 jalur aktif belum, tambah aja. Oke? Nah, yang berikutnya. Kedalaman. Hukum di network marketing. Kelebaran adalah kekayaan, kedalaman adalah kekuatan dan kestabilan. Jumlah kedalaman dalam jaringan Anda yang paling dalam. Saat Anda seorang enterprise manager, itu harus ada tembus sampai 8. Hari ini saya tidak melihat banyak itu terjadi. Rata-rata manajer cuma punya 2 level, 3 level. Tapi dia udah manajer. Bahkan diamond leader pun cuma punya 2-3 level. Tapi dia udah diamond. Ya, betul? Nah, kondisi mayoritas ini harus Anda mulai identifikasi. Pastikan kedalamannya ada. Kenapa Bapak Ibu? Sederhana. Kalau kedalaman ini terjadi, ini yang namanya prinsip akar tunjang di network marketing. Akar tunjang adalah akar yang susah dijabut, alias susah ditarik, susah ambruk kalau ada dalam tumbuhan. Akar serabut itu mudah dijabut. Nah, kondisi ini harus Anda sadari. Itu kenapa Anda harus melihat instrumen kedalaman ini. Kalau Anda tidak melihat instrumen kedalaman ini, berarti orang yang aktif pun cuma orang-orang itu aja, dan fokusnya dia hanya untuk menambah bonusnya sendiri. Tetapi dia tidak membantu rekan kerjanya untuk berkembang. Saat rekan kerjanya tidak berkembang, menurut Anda apakah bisnisnya bisa berkembang? Menurut Anda apakah bisa terbentuk leadernya? Coba Anda pikir baik-baik. Instrumen yang terakhir adalah omset BV. Kalau Anda melihat hari ini, manajer dengan omset 75 juta BV hari ini banyak. Bahkan diamond dengan omset 300 juta BV itu pun juga banyak. Pertanyaannya kalau instrumennya cuma omset, apakah 9 instrumen yang lain Anda abaikan? Terus Anda berpikir diamond sudah 300 juta berarti udah sehat? No. Bapak Ibu, instrumen di ketinggian Anda harus obrolkan sering dengan upline leader Anda. Supaya Anda bisa menjaga
ketinggian Anda betul-betul di titik yang baik dan aman serta stabil. Jangan sampai tahu-tahu Anda meluncur terjun bebas dan Anda kaget shock. Dan Anda sudah tahu kan beritanya kalau pesawat itu terjun bebas? Nah, Bapak Ibu, ini 10 instrumen yang harus Anda lihat dan koordinasikan, diskusikan, komunikasikan, konsultasikan dengan upline leader Anda. Karena instrumen ini kalau sehat, instrumen inilah yang akan membuat network Anda punya value. Apa maksudnya value network? Value sebuah network tidak hanya ditentukan dari sekedar berapa omset yang bisa dicapai. Tidak juga ditentukan dari berapa banyak orang yang ada di sana. Tentunya itu memang jadi instrumen yang penting. Tetapi kalau kita melihat value network, itu tercermin dari siapa di dalam network itu. Atau siapa pemimpinnya. Nah, dalam hal ini Diamond Leaders ke atas, kita belajar dari kendaraan ini. Di sini mobil ini tergolong jadi salah satu mobil yang punya value yang sangat mahal. Padahal mobil ini itu keluaran tahun 1934. Dan tentunya secara usia bisa dipastikan dia sudah lewat masa produktifnya. Tetapi kembali lagi, kenapa value mobil ini begitu mahalnya? Karena kita pasti tahu, value sebuah mobil itu jadi tinggi. Bukan hanya cuma sebagai alat transportasi, tetapi dari bahan apa dia dibentuk. Sampai seberapa kuat. Bayangkan mulai tahun 1934, kendaraan ini kelihatan masih gagah dan betul-betul seolah-olah siap untuk dinaikin. Saya juga bicara masalah isi dalam. Begitu juga dengan mobil ini. Dimulai tahun 1980. Dan ini juga menjadi salah satu mobil yang punya value. Secara usia memang lebih muda mobil ini. Dan saya lihat mobil ini begitu dibuka mesinnya, kapnya, dia masih siap untuk berlari sangat kencang. Dalam hal ini, Bapak Ibu, value network kita sama. Enggak cuman sekedar kenapa kok value mobil ini jadi lebih mahal daripada mobil biasa. Kan cuman fungsinya mobil kok, Chandra. Jangan cuman fungsinya mobil, Pak. Kenapa kok harus lebih mahal? Permasalahannya adalah kembali lagi isi di dalamnya dan sampai seberapa tahan kendaraan ini bertahan, tetap eksis dan melaju. Begitu kita juga sebagai pemimpin jaringan. Kalau kita sebagai pemimpin network hari ini, isi dalam kita, value dalam kita tidak terus bertumbuh, tidak terus diperbarui. Sehingga kita bisa bertahan semakin lama, sehingga value network kita karena siapa kita itu menjadi lebih mahal. Value sebuah network dimulai dari diri Anda, leaders. Seberapa tinggi, seberapa besar, seberapa bernilai value network Anda, semua dimulai dari diri Anda. Mengapa saya mengatakan value network dimulai dari Anda? Bapak Ibu sekalian, kalau dari Anda tidak mau untuk berubah dan berkembang, bagaimana Anda bisa membuat network Anda punya value? Kenapa? Kalau Anda tidak mau berubah dan bertumbuh, pasti segala sesuatu yang Anda kerjakan, itu semuanya Anda semua sendiri yang mengerjakan. Mulai dari prospecting, presentasi, open mind, ngirim produk, memastikan produk itu terkirim, follow up satu-satu. Memang di awal harus kita yang melakukannya. Tetapi saat Anda tidak bertumbuh, berarti Anda tidak bisa mengajarkan apa yang sudah ada dalam sistem itu
untuk rekan kerja Anda juga bisa mengakukan apa yang Anda lakukan. Nah, disinilah letak value network Anda akan mulai berkembang. Alias, kalau Anda tidak bertumbuh, Anda tidak bisa menjadi seorang leader. Kalau Anda tidak bisa menjadi seorang leader, bagaimana Anda bisa membuat yang namanya tim? Bisnis besar tidak bisa di-running atau dijalankan oleh satu orang saja. Bisnis besar membutuhkan tim. Kalau network Anda ingin punya value dan besar value-nya, tim inilah yang harus Anda bentuk. Tim inilah yang harus Anda punyai. Kalau saya mengartikan tim, sudah sering kali Anda mendengar mungkin. Together. Everyone. Achieve more. Dalam artian di sini, kapasitas Anda menentukan sampai seberapa Anda punya tim. Kalau tim Anda tidak punya, jelas nggak bisa bertumbuh. Jadi alias value network Anda rendah. Tapi kalau sampai setelah Anda bertumbuh, dan Anda bisa menumbuhkan tim Anda, value network Anda semakin luar biasa. Apa sih Pak maksudnya? Sederhana begini. Kalau Anda bisa menjadi enterprise manager, Anda juga bisa membuat rekan kerja Anda menjadi enterprise manager berikutnya. Kalau Anda bisa menjadi enterprise diamond, Anda juga bisa membantu rekan kerja Anda menjadi enterprise diamond berikutnya. Kalau Anda bisa menjadi seorang executive diamond, tentunya Anda juga bisa membuat atau membantu rekan kerja Anda menjadi seorang executive diamond. Begitu juga seterusnya sampai Anda menjadi seorang Royal Crown, dan tentunya Anda juga akan melahirkan rekan kerja Anda sebagai Royal Crown. Bapak Ibu, itulah hari ini value bisnis yang kita bangun. Jadi kalau hari ini Anda berpikir, oh MLM ya, oh network marketing ya, oh yang cuma cari orang sama jual barang ya, maka value network Anda sangat rendah dan tidak tahan lama. Mana yang Anda pilih? Network Anda punya value yang besar, yang tinggi, atau network Anda hanya oh yang cari orang sama jual barang ya? Pilihan dimulai value-nya dari diri Anda Bapak Ibu. Bukan dari rekan kerja Anda, bukan dari upline Anda. Begitu juga pada saat Anda mengkoordinasikan untuk membuat tim. Pastikan Anda juga mau koordinasi alias konsultasi dengan upline leader Anda supaya tim ini solid. Supaya tim ini bisa bertumbuh lebih cepat. Karena kalau Anda hanya mengandalkan diri Anda, lingkaran tim yang terjadi tidak hanya cuman Anda dan rekan kerja Anda. Tetapi lingkaran tim pertama terjadi adalah Anda dan upline leader Anda atau upline Anda. Ini adalah tim pertama. Tim yang kedua saat Anda sudah punya tim lagi yang berikutnya. Anda bersama dengan tim Anda. Ini tim yang kedua. Begitu juga nanti pembentukan tim yang ketiga. Jadi tim Anda sudah punya lagi tim yang berikutnya. Ini menjadi lingkaran tim yang lebih besar lagi. Dan ini yang saya maksud dengan value network Anda. Dan inilah legacy warisan yang akan Anda tinggalkan untuk anak Anda, keluarga Anda, dan orang yang Anda cintai. Selamat pagi. Selamat pagi, Ko. Gimana kabarnya Gibran? Baik, Ko. Sip. Mau ngapain ini? Mau menggambar, kok. Menggambar. Ya. Mana alatnya gambar? Pakai pasir, kok. Pasir. Ya. Ini seperti show-show yang ada di itu keren yang kelas dunia gitu. Iya, betul, kok. Emang Gibran bisa? Bisa dong, kok. Oke. Coba Kuku mau lihat
Siap kok. Sudah kok. Wow, bagus sekali. Ya. Gimana caranya kamu belajar lukis dengan pasir? Oke, awalnya Kak Siren panggil kami anak-anak buat coba lukisan dari pasir ini. Nah, jadi kebetulan Gibran karena memang tekad, karena punya kemauan, walaupun sebenarnya belum tahu kayak gimana. Nah, karena tekad Gibran mau belajar dari gambar pakai pasir, Gibran mulai coba-coba. Mulai coba. Ya ternyata makin lama dan seperti sekarang ini kok. Berapa lama kamu belajar ini? Ini 2 bulan kok. 2 bulan? Iya kok. Wow, keren. 2 bulan kamu bisa belajar ini? Iya kok, karena setiap hari bener-bener muka Gibran menatap sama meja ini? Iya bener kok. Tiap hari berapa lama kamu latihan? Awalnya itu minggu-minggu pertama itu bahkan setiap hari kok. Setiap hari? Iya. Berapa jam? Itu bahkan sampai 3 jam kok. 3 jam? Iya, kamu kok. latihan setiap hari? Itu Iya, kok. minimal? Iya minimal. Bisa lebih bahkan? Bahkan bisa lebih kok. Wow, surprise banget Iya, dengan kok. hasil ini. Kamu bisa gambar lebih bagus lagi nggak? Oh pasti bisa dong kok. Bisa? Ya. Oke. Kamu gambar yang bagus, Koko akan lihat nanti. Siap kok. Oke? Ya kok. Besar tidaknya apa yang kita kerjakan, itu hanya bergantung dari satu kata, yaitu leadership. Bicara masalah kepemimpinan, ini bukan bicara bisa atau tidak bisa, tapi bicara mau atau tidak mau. Kalau kita hari ini sebagai seorang upline di network kita di HDI, apakah kita sudah pasti menjadi pemimpin? Mohon maaf saya bicara, belum tentu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang pasti seorang pemimpin, dia bisa memimpin kalau dia punya kapasitas dan kemampuan. Dan tentunya hari ini, Anda sebagai upline, Anda juga harus meningkatkan kapasitas dan kemampuan Anda terus-menerus. Supaya Anda bisa memimpin lebih banyak orang. Sebagai upline, hari ini, saya juga sharing dengan Anda Bapak Ibu. Kita punya 3 fungsi. Yang pertama, yaitu sebagai alat. Sebagai alat itu apa? Di awal-awal kita sebagai upline, kita tentunya membantu rekan kerja kita untuk bisa mendapatkan prospek, bisa mendapatkan rekan kerja, bisa mendapatkan rekan kerja yang aktif. Kita bantu untuk open mind, kita bantu untuk follow up, kita juga bantu mereka untuk bisa berkembang. Nah, kalau kita hari ini fungsi sebagai alat belum bisa optimal, bagaimana Anda bisa punya kapasitas dan kemampuan lebih lagi untuk bisa memimpin lebih banyak orang? Yang fungsi yang kedua, yaitu sebagai konsultan. Tentunya Anda paham, sebagai konsultan dituntut pengetahuan dan kemampuan yang jauh di atas cuma sebagai alat. Karena tentunya banyak sekali pertanyaan setelah ini, what next? Apa berikutnya? Saya mau kemana? Saya bisa nggak mencapai ini? Saya bisa nggak mencapai itu? Bisa nggak saya itu bisa seperti ini, punya seperti ini, dan sebagainya. Itu pasti akan ditanyakan oleh rekan kerja Anda. Dan kondisi hal ini, betul-betul seorang konsultan merupakan figur yang penting dalam networknya. Dan fungsi yang ketiga sebagai upline yaitu sebagai seorang mentor. Mentor dalam network akan menentukan sepanjang perjalanan network orang itu bertumbuh besar atau tidak. Karena rekan kerja Anda akan betul-betul belajar menjalankan bisnis HDI dengan pola pikir yang benar. Dan saat pola pikirnya benar, hasil dan result serta pertumbuhan networknya akan luar biasa. Itu kenapa perjalanan network kita bertumbuh tergantung dari leaders. Anda sendiri saat ini sebagai pemimpin. Satu hal yang saya pelajari saat saya belajar untuk menumbuhkan dan mau melakukan perubahan terhadap diri saya pada saat saya bertumbuh di network. 3 pertanyaan ini selalu saya ajukan. Yang pertama, apakah saya seorang pengusaha? Pertanyaan ini selalu saya ajukan kepada diri saya pada waktu
Saya seolah-olah merasakan bahwa saya sudah bekerja keras, saya sudah berusaha, tetapi kenapa hasilnya cuma begini aja? Saya sudah berusaha, sudah betul-betul sangat ekstra. Tetapi kenapa hasilnya cuma begini aja? Tetapi sekali lagi pertanyaan ini diajukan, apakah saya seorang pengusaha? Mengusahakan bukan cuma sekedar bekerja keras atau bekerja yang sangat ekstra. Bekerja keras wajib, tapi bekerja cerdik juga harus mulai dipikirkan. Sebagai seorang pengusaha untuk mencari cara, apa solusi terhadap pertumbuhan bisnis saya. Yang kedua, yang selalu saya tanyakan pada diri saya adalah, apakah Anda seorang pemimpin? Saat saya menanyakan hal itu ke diri saya, jujur saya malu. Kenapa? Karena saya masih banyak sekali kekurangan dalam dikatakan sebagai seorang pemimpin. Saya terus berusaha untuk berubah, saya terus berusaha untuk bertumbuh. Tetapi sekali lagi, perubahan dan pertumbuhan cuma satu kata juga jawabannya, yaitu apa? Mau atau tidak. Dalam hal ini, saya menanyakan pada diri saya, apakah saya seorang pemimpin? Sampai seberapa saya bisa memimpin? Dan pertanyaan ketiga, itu akan menjadi ukuran untuk saya merefleksi diri saya. Ada di level mana saya? Saat saya bicara ada di level mana, tentunya saya juga akan melihat pertumbuhan network saya sampai seperti apa, seberapa, berapa banyak orang yang sudah tumbuhkan, berapa banyak orang yang menjadi pemimpin, dan berapa banyak pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin lagi. Karena hari ini kita belajar, pertumbuhan omset yang meningkat, itu akan ada di titik yang sama dengan pertumbuhan jumlah pemimpin dalam network kita. Kalau jumlah pemimpin dalam network kita tidak bertumbuh, tetapi omset kita bertumbuh, maka akan terjadi penyesuaian. Omset itu akan menuju ke titik di mana jumlah pemimpin itu ada. Disinilah saya belajar untuk memimpin. Mau, tidak mau, bukan masalah suka, tidak suka, atau bisa, tidak bisa, tapi mau atau tidak. Kita akan lihat bagaimana gambar Gibran saat tadi kita udah minta untuk dia menggambar sesuatu yang baru untuk kita semua. Wow, Ya kok. gambar apa ini Gibran? Gambar elang terbang kok. Elang terbang. Ya kok. Fly High 2021. Ya benar kok. Keren, keren. Kamu memang luar biasa. Terima kasih kok, itu semua kemurahan Tuhan. Wah, ini pesan untuk semua para leaders, untuk Bapak Ibu khususnya yang leaders, Fly High 2021. Betul? Ya kok. Sip, thank you atas inspirasi gambarmu. Ya sama-sama kok. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, leaders mau dilahirkan ataupun ditumbuhkan tidak ada masalah dengan hal itu. Tetapi yang paling penting adalah apakah Anda sebagai seorang leaders mau untuk terus berubah dan terus bertumbuh. Karena besar atau tidaknya network Anda ke depan, salah satu faktornya adalah perubahan dan pertumbuhan Anda. Saya selalu untuk Anda, go higher leaders. Diamond Leaders, kita hari ini ada di kondisi ketinggian yang betul-betul meningkat sangat luar biasa berkat Tuhan. Dan tentunya saya berharap ketinggian ini Anda imbangi dengan pertumbuhan diri Anda. Pertumbuhan seperti apa sih Pak? Dari tadi ngomong pertumbuhan diri. Pertumbuhan yang pertama, pertumbuhan akan knowledge Anda harus lebih cepat lagi. Pertumbuhan akan sikap Anda harus lebih peka lagi. Dan pertumbuhan akan manajemen network Anda harus betul-betul lebih cepat lagi. Kenapa begitu? Karena di kondisi waktu kita yang cuma 24 jam. Saat ini memang dengan digital kita bisa melayani banyak rekan kerja kita borderless, dalam artian tidak ada batas. Dimanapun rekan kerja kita, biar sampai di luar negeri kita bisa layani.
Tetapi kita tetap ada batas waktu yaitu 24 jam. Makanya saya menyarankan Anda untuk juga melakukan 3P. Apa itu 3P? Pilah, pilih, dan program. Dalam Anda melakukan 3P untuk Anda memilah, tentunya Anda akan melihat struktur jaringan network Anda. Struktur jaringan network Anda mulai memilah kapasitas orang-orang yang mampu dan bisa untuk Anda kembangkan. Kemudian Anda akan memilih titik fokus di tiap jalur Anda. Setelah Anda pilih titik fokus. Kemudian Anda rancangkan program untuk jalur demi jalur di network Anda. Dan inilah adalah kemampuan yang Anda juga harus segera bisa pelajari. Saya tahu Bapak Ibu rekan-rekan Diamond Leaders, Anda tidak sendirian, Anda jangan bingung atau pusing sendirian. Konsultasi dan diskusi hari ini menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting yang Anda harus lakukan dengan upline leader Anda dan rekan kerja Anda, orang-orang kunci Anda yang Anda pilih dan Anda pilih. Kenapa? Karena kalau tidak Anda lakukan, maka program kerja Anda tidak akan berkembang lebih dari yang Anda inginkan. Dan tentunya ini nanti akan menghambat yang namanya progres pertumbuhan jaringan Anda ke depannya. Saya sempat mengalami proses stres itu bersama para leader saya. Bahkan saya juga sempat istilahnya bingung dan tempat panik dan emosi dengan apa yang saya kerjakan. Dalam hal ini, saya sendiri pribadi juga dengan para leaders melakukan yang namanya penyesuaian diri. Dan kita juga sebagai pemimpin harus menjaga hati, otak, dan tindakan kita harus selaras. Hot kita harus selaras. Dan kondisi kalau kita tidak bisa menselaraskan hot kita dalam kondisi yang seperti ini, kita akan terjebak di titik yang turunnya akan ngeri, Bapak Ibu. Saya sering mengucapkan sederhana. Anda yang saat ini tidak tahu apa penyebab omset Anda naik, Anda yang saat ini tidak tahu apa penyebab network Anda berkembang, Anda pun juga tidak akan tahu apa penyebab omset Anda turun dan apa penyebab network Anda hilang. Nah, ini tentunya saya bukan menakuti, tetapi ini tentunya yang Anda tidak ingin harapkan. Makanya saya bilang, hari ini kita berbagi kesenangan. Berbagi kesenangan bersama dengan kita bersenang-senang untuk bertumbuh di ketinggian yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Karena itulah kita sebagai Diamond Leader ke atas. Saat ini saya mengajak Anda semua Diamond Leaders ke atas. Ayo bersenang-senang menuju perjalanan untuk mencapai puncak Royal Crown. Itu baru satu puncak awal karena kita punya perjalanan yang lebih panjang dari seorang Royal Crown. Nah, saya percaya Royal Crown baru tahap awal untuk kita achieve di HDI. Karena perjalanan pertumbuhan pemimpin bukan karena cuma peringkat Royal Crown yang dia capai. Tapi berapa banyak Royal Crown yang dia bisa lahirkan. Berapa banyak Royal Crown berikutnya yang bisa menginspirasi lebih banyak orang di jaringan Anda. Itu tentunya akan menjadi titik yang sangat luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Diamond Leader above, let's the journey begin and let's take off together.